Kalau Gus menerangkan seperti itu masuk. Karena Gus sudah cukup ilmunya. Sampai bisa meninggalkan, termasuk meninggalkan syariat. Yang saya takutkan ini untuk santrinya. Kalau sudah santrinya kan begini Gus, yang ditakutkan itu biasanya umumnya kalau guru kencing berdiri, biasanya santrinya itu kencing lari. Gitu ya. Iya, takutnya takut tambah parah begitu Gus. Saya selama ini tidak pernah takut. Santri saya jamaah tersesat enggak. Sedikit pun saya tidak pernah takut. Karena saya percaya semuanya nanti yang memperjalankan Allah. Itu Pak. Kalau saya masih ragu dan takut, khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf atas apa yang kurang berkenan di hati para rawuh. Ada yang ingin saya tanyakan tentang hal keadaan iblis atau setan, di mana di satu sisi Allah itu menugas kepada iblis itu sendiri sampai ada perkataan dari Allah, setan itu mendapat gelar atau mendapatkan level legal, artinya mendapat tugas penuh dari Allah. Terus di sisi lain iblis itu sendiri keluar dari hatinya bahwa yang namanya manusia itu sendiri akan menjadi musuh, sampai-sampai iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda manusia sampai habis, yaitu untuk diajak ke neraka. Pertanyaan saya, menurut hakikatnya gimana itu Gus? Karena menurut saya termasuk bertentangan. Jadi di satu sisi Allah menugaskan iblis, di sisi lain iblis itu sendiri bersumpah kepada Allah untuk menggoda manusia dari tempat kebaikan menuju kepada neraka. Itulah pertanyaan saya Gus, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini penjelasannya menurut muktasabihatnya atau menurut hakikatnya Gus? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Mengapa Allah memerintahkan orang yang beriman itu masuk di dalam agama Islam dengan sempurna? Jasad sekalian ruhnya itu sempurna. Ini kafah. Supaya kita bisa menghindar dari terusnya ayatnya, wala tattabi'u, dan jangan kau mengikuti khutuwati syaitan, terhadap ajak-ajaknya setan. Sebab
Innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Sebab setan itu, tapi ruh saya belum. Karena belum kafah. Ruh saya dikatakan belum mukmin, belum muslim dan mukmin, manakala ruh saya itu belum menerima ajaran Allah yang dalam Nabi Adam disebut kalimat, yang dalam Nabi Muhammad aidinut tauhid. Otomatis saya tidak akan pernah bisa menghindar dari godaan dan rayuan iblis. Nggak bisa, Pak. Iblis itu masuk dalam diri kita, Pak. Tidak hanya kita secara fisik maksiat, enggak. Secara fisik kita sholat, iblis masuk. Masuk, Pak. Bisu melalaikan hati pada Allah. Dilalaikan dengan hal-hal selain Allah. Buktinya memang terjadi. Nggak bisa, Pak. Menghindar dari iblis nggak bisa. Karena Islam saya, ruh ini belum ada. Dalam Islam jasad dikatakan Islam kalau sudah menyebut dua kalimat syahadat. Habis Islam kudu iman. Bentuk iman kita meraktekne ninggalno larangan dan menjalankan perintah di dalam hukum syariat. Berarti iman. Ayatnya tadi kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu adalah orang yang sudah beriman jasadnya. Ruhnya belum. Akalnya sudah beriman, ruhnya belum. Loh, itu loh kok ya bahasa Qur'annya udhulu fi silmi Islam. Wahai orang yang beriman, masuklah di dalam agama Islam. Loh, Islamnya sudah kok dikongkon Islam mana piye to? Kan mohal, Pak, turun lagi. Kan gini, Pak. Protapnya, prosesnya kan gini. Habis Islam, iman, kemudian ihsan. Yang dipanggil amanu. Medun mana lah? Udhulu, masuklah kamu sekalian fisilmi di dalam agama Islam kafah. Lagi dengan sempurna. Oh, berarti Islamku durung sempurna. Akhirnya merantak, Pak. Merantak itu bagaimana? Merantak itu. Mikir terus nang jero hati. Merantak. Melebar. Oh, berarti ruhku. Kan manusia jasad ya ruh lho ta. Oh, berarti ruhku. Hatiku bukti nih aku masih ke selain Allah. Itu diislamkan. Akhirnya Islamnya tetap sama dengan jasad tadi. Hakikatnya syahadat. Kalau syariatnya syahadat kan saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan, cukup di situ. Hakikat dibuka syahadat itu. Orang yang bersaksi itu harus tahu siapa yang disaksikan baru benar. Kita menyaksikan dua hal. Bersaksi pada Allah, bersaksi kepada Muhammad. Kapan kita bisa tahu Muhammad? Sekarang kita bersaksi, disuruh bersaksi. Wong zaman kita sudah bukan zaman Rasulullah. Akal nggak mampu, Pak. Kalau sudah masuk ke ranah hakikat, akal harus diletakkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzillah. Hati, Pak, yang harus berjalan. Ruh ini
Baru maksudnya Allah itu gimana, maksudnya Muhammad itu gimana. Wis. Pandangan kacamata syariat sampai kapanpun innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu musuh sudah. Jawabannya sampai kapanpun kita tidak akan pernah menang. Memang Pak, tugasnya legal. Tugasnya legal. Ar-rajim legal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Benar, menjerumuskan ke neraka. Ini kalau kacamata syariat mengatakan musuh. Siapa yang mengikuti itu maka akan masuk pada ar-rajim. Udah. Bagaimana pandangan hakikat? Ya, iki siap ya? Saya sampaikan, tetap saya sampaikan karena ada pertanyaan. Secara hakikat, percaya enggak kalau iblis, malaikat, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk ciptaan Allah? Jelas percaya. Ini kita walaupun miturut Islam syariat wajib percaya. Nah gitu dah, wajib. Saya tingkatkan satu level. Hati kita ada iman enggak? Iblis tidak akan pernah bisa goda Adam. Iblis nafsu tidak pernah bisa menggoda anak putu Adam manakala tidak dapat izin dari Allah. Ini sing agak susah. Ada kuasa enggak iblis itu untuk menggoda Adam dan anak putu Adam? Iki hatinya sendiri loh ya, hatinya sendiri kita. Kalau di dalam hati kita ada satu iman hanya pada Allah, itu karena kita sudah memegang al-dzikru bisiril asror. Kalau belum, mohon maaf, belum bisa. Gini Pak. Kalau kalau iblis itu makhluk, kalau manusia juga makhluk, kalau malaikat juga makhluk, tugasnya itu adalah beda-beda. Tugasnya iblis hanya menggoda untuk mengajak manusia menuju jalan kesesatan, akhirnya di neraka. Jangan nggih? Malaikat tugasnya mengajak manusia untuk berjalan di atas jalan Allah untuk menuju surga. Nah gitu nggih. Makhluk manusia. Di situ bagaimana tugasnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menyembah. Mengapa hanya menyembah? Di situ tidak muncul, mohon maaf nih, kerja, enggak. Enggak muncul makan, enggak. Minum juga tidak. Bersuami juga tidak, beristri juga. Dalam ayat itu loh ya. Dalam ayat itu. Firman Allah, wahyunya Allah kan ada yang lain toh Pak. Kalau dalam ayat itu illa liya'budun, mukhatabnya siapa itu? Jasad apa ruh? Nah gitu toh. Waqala aidan wama umiru, dan ora diperintah dan tidak diperintah kamu sekalian
illa liya'budullaha, kecuali menyembah pada Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan hatimu itu ikhlas dalam agama itu. Mana agama yang mukhlis? Hunafa, agama yang condong ke Allah, tauhid. Akhirnya bisa wayuqimus shalah wa yutuz zakat. Kembali kepada ayat nyembah tadi, mukhatabnya siapa? Yang diperintah hanya menyembah itu ruh apa jasad? Kebanyakan kita memahami ada di jasad. Kebanyakan kita. Gimana? Kebanyakan. Dan kita masih rahasia kalau itu ayat ilal ya'budun terhadap ruh. Kalau boleh saya perjelas gitu. Makanan jasad, tugasnya jasad tidak sama dengan tugasnya ruh. Tugasnya jasad itu boleh makan, ya makanan ini, minum kopi ini. Di situ ditata di dalam hukum syariat. Ada istilah larangan dan perintah. Ruh akan hanya menyembah Allah sekalipun jasad ikimang menjalani torikoh apapun di situ. Jasad sholat secara syariat. Jasad makan, minum, beol, pipis, atau beristri, bersuami, silakan. Sing penting bagaimana ruh dikatakan syuhud ketika saat beraktivitas jasad. Itu hanya itu. Inilah jawaban surat Al-Insan ayat 25-26. Artinya hanya dengan zikir itulah, zikir itu ingat. Ingat itu sadar bahwasanya yang berperan semuanya hanyalah Allah. Sehingga untuk bisa masuk fokus di situ ada muncul jenenge ajaran wahdatul wujud. Ada la maujudan ilallah. Ekstrim Pak niku Pak, ekstrim. Aku, Gus, bagaimana pendapatan ajaran wahdatul wujud? Ya sah-sah saja. Saya enggak menyalahkan terhadap apapun itu. Enggak. Bagaimana Gus Torikoh kana, Torikoh itu. Udah semuanya benar. Itu aja. Enggak ada sempat saya untuk menyalahkan, enggak ada sempat. Enggak boleh juga. Gitu. Jadi kalau sudah, mohon maaf, ruh itu sudah tahu tugasnya masing-masing, maka ruh itu tidak akan pernah mengatakan bahwasanya innahu lakum aduwwum mubin. Enggak, Pak. Justru memposisikan ruh terhadap nafsu atau iblis itu bukan musuh, maka nggak akan mungkin nyerang kita bukan musuh. Mohon maaf, sekarang Rusia dengan Ukraina. Mengapa Rusia itu mau memerangi Ukraina? Karena Ukraina dianggap musuh. Coba kalau bukan musuh, diserang boten? Boten. Iki kinayah lho Pak, kinayah lho ya. Kak kinayah apa? Gini Pak. Kalau ruh ini sudah sampai likok datang Allah, di situ akan muncul satu hukum di mana tidak ada yang wujud, tidak ada yang hidup, dan lain sebagainya kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi sudah netral. Sudah netral. Kalau sudah netral nggak akan bahaya. Sehingga kekayaan panjenengan yang didatangkan Allah, pangkat, jabatan, keduduk, kehormatan, apapun, setinggi apapun, gak akan terpengaruh karena sudah
netral. Ini pembuktian ajaran Rasulullah seperti itu. Kembali lagi. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, saya mau tanya. Saya tanya bagaimana caranya untuk mengistimewakan hati untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi seperti yang diterangkan dzikir qalbi itu. Terus yang kedua, bagaimana menurut keyakinan orang lain, ada yang mengatakan syariat Tanpa hakikat. ya hakikat tanpa syariat. Bagaimana Gus? Menjalankan hakikat tapi sudah keluar dari syariat, bagaimana hukumnya begitu Gus? Gitu nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang zikir Pak ya. Bagaimana caranya mengistiqomahkan atau mengistimewakan zikir itu dalam hati kita sehingga bisa selalu pada Allah. Berarti saya harus membahas masalah tahapan-tahapan zikir terhadap diri kita masing-masing. Di situ dijelaskan, boleh saya gosok Pak? Boleh ya? Yang sudah kita pahami adalah jahri. Zikir yang diucapkan di lisan dengan ucapan la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diucapkan di lisan. Yang kedua disebut sebagai zikir sirri. Zikir yang tidak diucapkan di lisan, di mic ini atau dikeraskan tidak. Tapi zikir yang diucapkan dalam kolbin. Ini sering kita sebut sebagai zikir hati. Dalam hati Allah. Terus gitu. Lah, kedua zikir ini Pak, endingnya ada di makom mukasyafa. Makom di mana jenengan dibukakan tentang kegaiban makhluk. Makhluk loh, masih makhluk. Gaib makhluk. Contoh, jenengan bakal tahu isi krenteke wong liya. Dibukakan kegaiban makhluk, jenengan iki selalu tahu kliwar-kliwere malaikat. Dibukakan kegaiban makhluk terkait malakut jabarut lahut, malaikat, alam-alam apapun dibukakan termasuk surga dan neraka. Ini biasanya. Karena apa? Karena zikir 1 dan 2 ini masih membahas tentang isim, asma, nama, yaitu Allah. Masih kita panggil-panggil.
Saya di luar rumah. Assalamualaikum. Pak D, Pak Dejan, Pak Tohari. Selama beliau belum keluar menemui saya atau pintu belum dibuka, sampai kapanpun saya masih panggil. Assalamualaikum. Pak D Tohari. Beliau masih di dalam. Tapi nggak jawab. Udah saya tunggu sampai berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Selama pintu belum dibuka, selama itu saya belum ketemu Pak Tohari. Oke. Akhirnya disinilah ini yang tidak pernah disampaikan. Sebab jahri dengan sirri iki diajarkan di syariat dan di thariqah pada umumnya. Lah sing anta dan wa ana ini Bapak, ini yang di anta ini adalah di dalam dzikir sirrul asra. Dzikir di mana sudah baik hati maupun jasad dohir ini tidak mengucap. Disinilah Pak, diterangkan di dalam hikam itu 3 pintu. Pertama adalah syu'arul basyiro. Pertama. Pembagian sirul asrol ini ada 3. Yang kedua adalah ainul basyiro. Ketiga adalah hakul basyiro. Di gambaran ngeten. Kita akan mendapatkan dzikir ini dalam hati yang disebut ruh. Engko ada yang mengatakan dzikir nafas. Boten dzikir kolbun maneh. Nafas artinya dzikir yang di dalam napas itu. Kita akan mendapatkan syu'arul basyiroh ini ketika kita sudah menerima ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq niki. Kalau tidak, nggak bisa. Umpama saya berpuluh tahun solo di dunia thariqah Pak. Ya, umpama ya. Tadi saya katakan, saya 10 tahun solo ilu Pak. Saya robitoh di thariqah iki misalnya. Nggak usah tak sebut mereknya Pak nggih. 10 tahun. Bahkan 20 tahun. Ini fakta di dalam diri saya. Apabila saya hanya memegang jahar dan sirri, saya itu muter-muter di dunia makom mukasyafah. Padahal di atas mukasyafah ada makom namanya musyahadah. Makom yang akan ditemukan oleh si salik ketika beliau itu sudah memegang sirul asror. Iki musyahadah. Apa makom musyahadah? Makom terbukanya ruh terhadap gaibnya Allah atau samare Allah akan menjadinya nyata karena sudah makrifat. Yes. Apa syu'arul basyiroh itu? Adalah rasa dalam hati yang disebut iman. Itu akan datang sebab ada 2 alasan atau ada 2 faktor. Faktor pertama, guru kita, guru akhirat kita. Yang diutus Allah untuk mendidik kita. Kedua, ajaran yang dididikkan. Sebagai apa? Sebagai basar, sebagai kabar baik terhadap kita, barang siapa yang membawa ini, dia akan sampai pada Allah.
dikabari, ger urip iku Allah. Ya. Kalau dulu Pak, gini Pak. Kalau kau ingin tahu hidup itu wujudnya Allah, kau harus tahu susuane angin. Susuan itu, tahu susuan? Kalau manuk punya sarang, ini loh angin, lebun, lebun ya. Lebun nama manuk itu susuane manuk. Kalau susuane angin, lebun angin. Kopiah itu ada kaca mata. Saya sebagai utusan ngasih tahu terhadap jenengan, Bapak Ibu, di dalam kopiah ini ada kacamata. Disitulah awal muncul iman itu Pak. Percaya. Muncul iman percaya karena dua faktor. Ada Rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan, dua materi yang disampaikan. Ketika itu sudah mancap di dalam hati jenengan, itu namanya syu'arul basyirah. Sampai harus ada rasa, sadar diri hati merasakan bahwasanya semua apa yang terjadi, termasuk keluar masuknya napas itu, di situ ada hidup, ada Allah yang bersemayam, yang berkuasa, sehingga napas itu bisa keluar dan masuk. Betul. Itu prakteknya Pak ya. Itu prakteknya. Prakteknya kita mendapatkan sirul asro itu, pertama percaya dengan kabar yang disampaikan, kedua akan dibuktikan, dipraktekkan itu. Itu berarti su'arul basyirah. Proses di dalam su'arul basyirah itu adalah menghancurkan iman selain Allah dalam hati. Contoh, malam-malam ini dingin Pak. Syariat umum mengatakan dinginnya sebab ada angin. Gitu ya. Tapi kalau sampai sudah membawa syu'arul basyirah, iman sampai sudah tidak ke angin. Karena angin itu makhluk. Bahasa dohir boleh bicara angin, tapi hati sampai beriman hanya pada hidup itu tadi. Itu kalau tanda-tanda syu'arul basyirah berjalan. Fungsi daripada syu'arul basyirah membersihkan iman di dalam ruh selain Allah. Yakfur bitaghuti. Setelah itu wa yu'min billah, menghancurkan iman selain Allah. Kemudian wa yu'min billah, dan hanya beriman pada Allah. Sehingga dalam bahasa syariat yang sudah sering kita dengar, yang menyebut ruh adalah malaikat Israel. Syariatnya bener wis. Ning hati sampean, roh sampean nggak percaya makhluk itu yang berkehendak, yang menjalankan. Allah hidup di situ. Betul, hakikatnya Allah, walaupun syariatnya makhluk yang disebut malaikat Israel. Ini seimbang neng itu. Tapi bahasa dalam nggak bisa selain Allah. Kalau itu sudah dihilangkan iman selain Allah, sama halnya ini. Kita mengatakan Allah itu masih samar. Kita mengatakan kita belum tahu di dalam itu wujudnya wujudnya apa? Kacamata. Sebab ada ini Pak, yang menutupi. Kita mengatakan bahwasanya Allah itu samar karena dalam hati kita ada hijab. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Wah, tambah nih. Kita mengapa beriman terhadap
selain Allah yang berperan. Karena selain Allah yang disebut kaun itu menutupi kita. Akhirnya nggak tahu. Kalau ini sudah diangkat oleh Allah, nyatalah. Jadi antara kabar yang dibawa Rasul dibuktikan. Oh iya, kemarin tadi dulu mengatakan itu kacamata. Kacamata itu nama, wujudnya ini. Kalau sudah nyata ini sampai sudah tahu, apa bisa Pak? Kita mengatakan atau beriman bahwasanya ini adalah onde-onde. Nggak mungkin toh. Artinya gini Pak. Kalau sudah dibuka Allah, hati kalau sudah dibuka oleh Allah tentang makrifat Allah, nggak bisa Pak sampai mengatakan, oh itu yang berperan selain Allah, nggak bisa Pak. Oh sing ngajiku mukhlasun, nggak bisa, hati sampean nggak bisa. Karena hati sampean hanya melihat Allahnya. Dan Allah itu di mana-mana, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Itulah namanya ainul basiroh. Iki Pak. Ain melihat, melihat ya bertemu. Kita bisa ain dan bertemu sebabnya ada dua. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihah. Kita ruh itu berlaku sholih. Bentuknya yakfur bitaghut wa yu'min billah, meninggalkan iman selain Allah untuk bisa iman hanya pada Allah. 1, 2. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat proses perjalanan itu hati kita telah meninggalkan iman selain Allah, gak bersekutu terhadap yang lain. Kalau sudah ainul basiroh baru klik langsung hakul basiroh, alias menyatakan, oh iya betul, hidup itu wujudnya Allah. Udah Pak, tinggal membesarkan ma'rifat sampean kali kula di sini. Caranya bagaimana? Bil adka'a birriyadati wal selalulah riyadoh wal azkar lan membesarkan zikir. Udah terus sampai kapan? Tidak ada batasnya. 1. Nomor 2, bagaimana tentang kaidah di luar yang mengatakan orang yang sudah berhakikat meninggalkan syariat. Pak, Bu, di situ ada 2 sistem Pak, Bu ya. Untuk sampai pada Allah. Sistem pertama adalah wasilun, sistem kedua majdubun. Saya tidak menyalahkan sistem majdubun walaupun posisi saya diperjalankan Allah di wasilun. Saya pun tidak akan menyalahkan terhadap yang memakai sistem wasilun ketika saat saya diperjalankan Allah di sistem majdubun. Apa sistem wasilun dan majdubun itu? Wasilun adalah sistem di mana menseimbangkan antara hukum syariat dan hakikat nuju makrifat. Berarti syariatnya si kegawa Pak. Sistem majdubun adalah sistem di mana, mohon maaf, gak ngereken hukum syariat. Ya. Lah, ini kalau dilihat kacamata syariat ya salah. Tapi kalau dilihat kacamata Allah, hakikat, saya tidak boleh menyalahkan. Wis bahasa saya tidak boleh. Saya loh ya, tidak boleh menyalahkan. Karena apa? Karena saya melihat semuanya itu Allah yang memperjalankan itu. Tapi saya tidak menyalahkan orang lain mengatakan, monggo Allah ya salah itu. Lah, monggo. Tapi terus terang saya tidak berani menyalahkan.
Eh. Eh. Yang mohon maaf Gus, Nggih. ini ada keluarga saya, Iya. termasuk juga guru saya. Ini yang meninggalkan syariat, yang dijalankan hakikat. Tapi kenyataannya itu sangat-sangat bagus, ada barokah. Bahkan sekarang sudah meninggal, masih santrinya itu aktif dan istiqomah. Sekarang ini. Kebetulan itu makomnya itu ada berkumpul dengan rumah saya. Sekarang surah ini mulai tanggal 1 sampai sekarang tetap santrinya yang di mana-mana itu datang menjalankan hakikat, tapi syariatnya itu tidak dipakai. Begitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya katakan saya pribadi tidak boleh menyalahkan. Tapi kalau saya melihat, kalau dilihat dari kacamata syariat, ya tetap salah. Karena apa? Alasannya karena syariat tidak dilakukan. Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Itu dasar saya. Sesungguhnya Allah tidak melihat status fisik dirimu. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Ya. Loh iya, tidak boleh tiba gini Pak ya. Di dalam sistem majedubun itu nggak bisa direncanakan. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Itu apabila datang tidak bisa menolak, apabila itu nggak datang digodak pun tidak akan datang. Wes tak perluas begini Pak. Apa sih syariat itu? Perilaku fisik, sistem fisik, itu syariat. Dohir jasad. Tadi saya katakan sistem atau ilmu yang mengajarkan terhadap seluruh apa nantinya yang dilakukan jasad. Kita makan, ada ilmunya Pak. Ada ilmunya. Apa ilmu syariatnya kita makan? Satu, ya dengan tangan kanan. Menurut ajaran Islam. Itu kalau Kak Buntung. Jadi kita bicara yang normal ya. Habis itu kita disuruh untuk bikaul, ngucap bismillahirrahmanirrahim. Itu ilmu. Lah, makan, nama makan itu thariqah. Nah, kalau saya ambil dari kacamata, mohon maaf, hakikat tentang syariat dan thariqah, sepunya mungkin disumet di lebokno kuping. Iya. Kadang-kadang saya juga mikir, yang dimaksud orang yang meninggalkan syariat itu yang bagaimana? Ternyata pada umumnya sudah terjawab, meninggalkan syariatnya orang syariat. Titik. Lah, syariatnya orang syariat yang bagaimana? Meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Lah mereka ditaruh Allah, syariatnya sih melaku, makan ya syariat ya, minum juga syariat, saya lihat juga makan ya minum ya rokokan, ya itu lah syariat. Cuman tidak melakoni, tidak menjalankan syariatnya orang syariat di dalam Islam, sehingga kita mengatakan dia meninggalkan syariat. Pada dasarnya ketika saat di dunia, sih tetap. Cuman saja berbicara syariat thariqah tidak sama dengan syariat dan thariqahnya orang syariat.
Betul. Betul. Beliau kalau tak husnudon nggih, tak husnudon. Beliau saya yakin mengutamakan ruh berhubungan dengan Allah. Di segala hal syariat dan thariqah sesuai dengan kehendak dalam hatinya. Sir sholat, sholat. Sir gak sholat. Dia mengikuti alur kudrat dan iradahnya yang Allah yang terjadi dalam hatinya. Contoh saya tadi. Saya datang ke sini tadi Pak ya. Berangkat habis sholat Jumat. Duhur, asar, hilang. Mestinya jamak qashar toh. Tapi tidak. Tidur ya gue. Makanya kita dasari ilmu dan sistem. Ya. Kalau Gus menerangkan seperti itu masuk. Karena Gus sudah cukup ilmunya. Sampai bisa meninggalkan, termasuk meninggalkan syariat. Yang saya takutkan ini untuk santrinya. Kalau sudah santrinya kan begini Gus, yang ditakutkan itu biasanya umumnya kalau guru kencing berdiri, biasanya santrinya itu kencing lari. Gitu ya. Iya, takutnya takut tambah parah begitu Gus. Saya selama ini tidak pernah takut. Santri saya jamaah tersesat enggak. Sedikit pun saya tidak pernah takut. Karena saya percaya semuanya nanti yang memperjalankan Allah. Itu Pak. Kalau saya masih ragu dan takut, khawatir, berarti saya mulai sejak kapan khawatir pada Allah. Di situ Pak. Itu yang menjadi prinsip saya. Jadi ceritanya tak terus ke dhisik nggih. Terus bangun-bangun mau masuk di alas apa namanya itu? Baluran. Alas itu. Wah, wes. Lanjut, engko teko langsung jujuk kok warung desa. Dan nyampe di situ Pak, habis maghrib. Berarti duhur asar bablas. Lah gitu toh. Oke. Terus habis di warung di situ gak langsung sholat. Apa? Makan Pak. Jasad nuntut keluwen nih. Memang biasanya saya jadikan jujukan gitu itu. Mengapa? Saya paksa untuk makan. Menolak tomak Pak. Kalau saya nggak makan, di dalam hatiku akan tomak. Arep-arep, ndang, nek wis teko nang kayak omangan. Boleh nggak gitu itu? Nggak boleh toh? Jadi saya bujukin nafsu saya. Biar gak muncul. Akhirnya makan kita banyaki. Tadi itu kesukaan saya kan nasi jagung. Jadi lodeh saya tanya, ada lodehnya Mbak? Ada. Tewel itu Pak. Tak bukti. Ikan cecek itu Pak ya. Apa? Pokoknya satu piring saya kewareken. Betul loh. Intinya gitu. Pun. Habis itu apa? Ya gak nuntut nafsu itu. Rokokan pasti Pak. Entek satu. Entek satu. Daripada waktu sholat, angen-angen roh. Udah. Habis dapat satu, menuntut. Mau beol. Di beol no dhisik. Nah, daripada waktu sholat, ingat beol. Udah habis itu sholat Pak.
Di situ maka di samping saya jamak kodim ya dan mengkosor sai-sai. Di samping itu jamak kosor duhur dengan asar. Bahasa syariat kaku nyawuri. Udah lah ya. Kodok jari wong syariat. Jari syariat. Iku nyaur utang. Bergaya ku utang. Sing jelas, saya tidak melihat apapun yang terjadi di situ. Saya hanya melihat ya Allah yang merankan seperti ini, gimana lagi? Udah beres. Jadi Bapak, saya tidak menganggap salah apa yang diperjalankan Allah terhadap saudara panjenengan. Tidak. Saya sudah mengatakan benar. Saya kalau mengatakan itu salah, maka sebetulnya yang mengatakan salah ini salah. Saya ulangi, saya tidak menyalahkan perjalanan derek panjenengan. Sebab jikalau saya menyalahkan perjalanan derek panjenengan, maka siapapun yang menyalahkan, justru yang menyalahkan itu salah. Jelas nggih? Tetapi kalau ditarik kacamata umumnya syariat, beda lagi. Ngerti lho nggih? Tergantung kita pakai kacamata min atau plus, terserah. Iya, sami. Ya mungkin ada yang lain, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengenalkan nama saya Kiai. Saya Mukjizat, namanya Mukjizat, yang berdomisili di Paliran. Selanjutnya, Kiai, saya ada pertanyaan yang harus dijelaskan secara terperinci. Masalah tentang syariat dan hakikat. Tadi Ustadz Samaon menanyakan masalah kalau sudah masuk di hakikat, terus meninggal syariat sudah terjawab. Dan bagaimana tauladan kita Rasulullah SAW yang sering disampaikan oleh para kiai ulama itu tidak pernah meninggalkan syariat termasuk sholatnya. Terus kita sebagai umatnya ada yang meninggalkan sholat. Kalau ditanya salat itu ada di dalam diri kita, semuanya ada dalam diri kita. Yang pertama itu mohon dijelaskan nanti. Yang kedua, ada hadis qudsi yang mengatakan man arafa nafsahu fakat arafa rabbah wa man arafa rabbah fakat jahila nafsah. Juga mohon kami terangkan secara jelas bagaimana secara pelaksanaannya untuk mengamalkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarkib daripada definisi sholat itu bagaimana? Kalau sholat itu ada pada diri kita. Kita kalau mengacu dari sisi kacamata syariat, itu sholat yang dilakukan jasad. Diawali dengan takbir, awalnya takbir, awalahu bitakbirin, wa akhiruhu bisalamin. Diawali takbir, dipungkasi, diakhiri salam. Dah, itu secara syariat jelas, muhakamah, nggak bisa dibantah. Dan ini ajaran Rasulullah. Tadi sudah saya katakan, ajaran Rasulullah itu tidak hanya secara syariat saja, akan tetapi juga secara hakikat. Saya gosok, boleh? Oke.
mengutus utusannya terhadap Muhammad. Di sini ada dua sumber, ya. Ajaran syariat dan ajaran hakikat itu diteruskan bisa jadi dari dzurriyah. Berarti nasab. Kita menyebut habaib. Ya. Di sini ada jalur yang kedua. Kita menyebut sekarang tabi'inat tabi'in. Al ulama warasatul anbiya. Oke. Tinggal pertanyaan. Apakah di jalur dzurriyah yang kita kenal habaib dan di jalur tabi'inat tabi'in kita sebut sayyid, apakah juga menyampaikan kesempurnaan di dalam ajaran Rasulullah? Sampeyan dhewe sing jawab. Ya. Ada yang asyariatu faqat. Secara otomatis beliau-beliau fanatik dengan itu. Ada juga yang tidak. Tidak hanya dia menyampaikan syariahnya saja tetapi juga hakikatnya. Ketika saya di jalur asyariata faqat, roto saya akan membatalkan hakikat. Karena dasar hujah belum aku temukan kalau Rasulullah itu juga mengajarkan hukum hakikat. Otomatis nih Pak, saya membatalkan. Alias tidak saya terima. Otomatis saya akan berbicara hanya di dalam ruang lingkup secara syar'i. Itu aja. Dan tidak ada pengetahuan rohaniah pada Allah. Itu saya Pak ya. Contoh saya. Padahal mungkin bisa dibuka di dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah bersabda, "Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha," apabila cintamu ingin diterima Allah sebagai kekasihnya. Kekasih Pak ya, kekasih Allah. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Nah, kita umatnya mengikuti Kanjeng Nabi dari sisi mana? Apakah syariatnya saja? Apa sekalian hakikat biar makrifat pada Allah? Padahal yang disebut kekasih Allah adalah aulia. Inna aulia ilah cirine la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mengapa dia enggak khawatir? Jadi nanti khawatir santri ini melencong. Makanya saya enggak khawatir. Tidak ada rasa takut. Besok saya diletakkan di neraka. Apa di surga? Oke. Enggak takut besok aku makan apa? Anak putuku besok makan apa? Enggak terpikirkan. Urusan Gusti Allah. Yun sewu. Menurut pandangan ya. Dalam diri saya terkait fattabi'uni, ikuti saya kata Rasul. Saya setuju tidak hanya syariatnya saja, tetapi hatta hakikati ila ma'rifatillah. Di situ.
Urusan orang berpandangan, oh syariat itu iku, monggo. Ada yang berpandangan, oh hakikatnya saja karena dunia marah, yang kekal akhirat, monggo. Tidak pernah saya salahkan. Saya setuju alias oh ye. Monggo. Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Ben gak kekeran. Ya. Kita ikut di jalur mana? Monggo, guru akhirat kita itu milih Duriyah apa milih Sayyid Tabi'in, monggo. Monggo, sak kersa. Ciri baik Duriyah maupun tabi'in bijaksana, Pak. Kalau beliau itu duduk tidak hanya di syariat tetapi ya juga membawa hakikat nujum ma'rifat. Apa? Enggak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Karena hatinya sibuk melihat semuanya dari Allah. Dari Allah. Di situ, Pak. Saya dengan teman-teman NU Muhammadiyah lainnya tak rangkul. Bahkan lain agama ya juga saya rangkul. Makanya yang bertamu di rumah saya tidak hanya orang Islam saja. Saya juga punya murid orang Nasrani. Ada, Pak. Iya. Cuman tidak berbicara syariat. Di situ bicara tentang ketauhidan. Nek syariatnya dewe-dewe kuwi nek Jumat nggih nama kalau saya ke masjid dia ke gereja. Haleluya. Kula siji maneh Allah Akbar kono puji Tuhan. Kula alhamdulillah. Padha. Nggih. Wa ilahukum ilah huwa. Makanya bahasane Rob teng mriku. Wis terserah. Nah, kembali kepada pertanyaan tentang sholat. Kacamata syariat tempatnya di fisik kita diri. Cuman kalau kita melihat kacamata hakikat, as-sholatu yang dimaksud sholat hakikatnya adalah bertemunya, liqo'nya ruh pada Allah. Urusan jasad beraktivitas apapun itu tidak ditentukan. Sehingga kami tarik kesimpulan, sholat secara hakikat adalah tidak hanya bertemunya ruh pada Allah di tengah-tengah sholat secara syariat saja, tetapi juga aktivitas di luar sholat secara syariat bisa. Inilah yang menjawab mengapa dulu 5 waktu itu asalnya 50 waktu. Ini jawabannya. Makan ya sholat, minum ya sholat. Semuanya ruh ini sholat. Dikatakan sholat menghadap pada Allah. Yes. Otomatis di diri kita. Kedua, barang siapa man arafa nafsah. Barang siapa yang mengenal, tahu dirinya, faqad arafa rabbah. Maka betul-betul dia kenal atau tahu terhadap Tuhannya. Iki piye? Maksudnya iku gesang. Hidup pada diri di dalam maupun di luar kita. Kita manusia sudah tidak mengakui kalau itu hidup kita manusia. Sebab dihidupi Allah tidak. Kita sudah mengukuhkan hidup itu hakikatnya adalah Allah. Berarti nggak ada pengakuan sudah. Otomatis cocok man arofa nafsah dengan faqad arofa. Qad arofa nafsahu faqad arofa rabbahu.
Siapa yang tahu dirinya, maka betul-betul dia tahu Tuhannya. Tahu dirinya maksudnya hidup. Wis kefanaan dirinya makhluk. Kalau sudah kefanaan dirinya makhluk, otomatis kan tajali. Lah, iki disebut faqat arafa rabbah. Dia akan makrifat atau tahu pada Tuhannya. Siapa yang tahu Tuhannya? Nama terus ya? Faqat arafa rabbah jahilah nafsa. Otomatis hancur dirinya. Jahilah bisa diartikan bodoh. Berarti yang alim Allah, yang bodoh saya. Itu loh ya. Sehingga semakin dia makrifat pada Allah, semakin goblok wong kuwi. Berarti ngaji niki ndadekno wong gak pinter, ndadekno tambah paham ya? Pinter ngakali. Jadi menetapkan sifat ilmu alim itu pada Allah. Bentuknya diri kita itu tidak merasa hambanya yang alim, tapi Allah. Walaupun orang lain menuduh kita yang alim, tapi dalam diri kita tidak takabur. Bentuk kita tidak takabur, menetapkan sing alim iku Allah. Lihat di sini. Kibire wis gak enek isan. Lah hal itu terjadi karena memang prosesnya kita mengistiqomahkan terus selalu kita mengumandangkan hati ini dengan dzikir sirul asrar. Di situ. La ilaha ma'alam. Oke. Jadi jahilah bahasa murad itu bodoh. Hakikatnya memang manusia itu tidak punya bahasa alim, nggak punya karena itu sifat Allah. Kan teori ini kan gini, mana yang menjadikan wajibnya sifat Allah itu jadi sifat mokhali manusia. Sekarang Allah sifatnya wajib wujud, berarti makhluk Adam tidak wujud, tidak ada. Allah hidup, berarti hayat, lawan katanya hidup mati. Mampus ya. Ya, cuman bagaimana menempatkan. Gitu yang penting, menempatkan dalam diri hati kita yang wujud, yang hidup itu cuman Allah. Sebab koyoke kita itu hidup, olehnya hidup dihidupi Sang Maha Hidup. Bahasa syariat bisa diterima. Cuman bagaimana kita menempatkan diri kita dalam hati yang hidup ini Allah, otomatis kita harus melakukan proses tahalli menuju tajalli. Oke, ada lagi? Gimana yang lain? Sudah? Masih ada yang mau tanya? Sampun? Dah. Oh, sampun Kiai. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baitihi wa ashabil kiram. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak putu kami ila yaumil qiyamah menjadi anak putu yang mengikuti ajaranmu ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja,
tapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Kajian beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat sehingga membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.